2 tahun Jokowi Ma'ruf, Jokowi perlu evaluasi kabinet, jangan ada yang fokusnya terbagi. Ditulis oleh Astonot Negoro di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf atau pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua mendapat beragam tanggapan dari masyarakat dan mahasiswa. Sebagian mengatakan 7 tahun pemerintahan Jokowi, perubahan besar dan terobosan positif telah dilakukan. Lainnya mencibir dan memojokkan, padahal data dan fakta sudah berbicara mengenai keberhasilan 7 tahun pemerintahan Jokowi. Namun perjalanan pemerintahan Jokowi di periode kedua ini terganggu oleh musibah yang tak diduga-duga. Belum genap setahun pemerintahan Jokowi periode kedua berjalan, pandemi COVID-19 menyerang tanah air. Maret 2020 menjadi titik awal perubahan total di Indonesia juga dunia. Krisis kesehatan harus dihadapi tanpa pilihan, disusul ancaman krisis ekonomi. Hampir 2 tahun pandemi melanda Indonesia. Akan tetapi upaya pemerintahan Jokowi Ma'ruf menangani pandemi COVID-19 mendapatkan apresiasi dan pujian dari negara-negara tetangga dan akademisi kelas dunia. Walaupun para komentator tanah air terus mendengungkan bibir mencibir kinerja Jokowi Ma'ruf, sungguh terlalu komentar yang bicara tanpa data dan fakta, sekedar modal kata dungu seenak jidat merendahkan orang. Kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang sudah berjalan dengan baik dan berprestasi itu nampaknya masih harus dibenahi dari dalam. Bebenah perlu dilakukan Kabinet Indonesia Maju agar tak lagi terjadi blunder dan tindakan yang membuat kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf kurang paripurna. Salah satunya soal kinerja Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju yang terkesan membawa agenda pribadi jelang tahun politik 2024. Curi-curi start, panaskan mesin politik jelang 2024. Beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju dipandang sering buat blunder, mulai dari semarak baliho yang dianggap tak elok sampai wajah dipasang di mesin ATM sejumlah bank milik BUMN, menimbulkan kesan 1-2 menteri Jokowi Ma'ruf memanfaatkan kesempatan dan kekuasaan untuk melakukan propaganda politik jelang 2024. Kinerja Jokowi Ma'ruf sudah sangat baik, tetapi tercoreng sedikit oleh ulah menterinya yang tengah mempersiapkan diri jelang 2024 yang masih lumayan jauh. Jokowi memerlukan pembantu yang fokus membantu dirinya melalui badai krisis kesehatan dan ancaman krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Apalagi di jabatan setingkat menteri koordinator, diperlukan orang yang benar-benar fokus dalam membantu Jokowi mengatasi krisis pasca pandemi COVID-19 nanti. Jikalau ada menteri yang sudah multi memanaskan mesin 3 tahun jelang 2024, dipersilakan saja. Namun saat yang bersamaan Jokowi harus mengambil langkah tegas mencopot menterinya itu. Tujuannya agar si menteri yang bersangkutan bisa fokus mempersiapkan diri dan memanaskan mesin jelang 2024. Masih banyak tokoh yang bisa diberikan kesempatan untuk membantu Jokowi Ma'ruf menjalankan roda pemerintahan pada periode kedua ini. Saatnya Jokowi bebenah, rapi-rapi Kabinet Indonesia Maju untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Sekedar mengingatkan kembali pada periode pertama Jokowi, kalau tidak salah sempat menutup peluang bagi ketua partai politik atau parpol yang hendak menjadi menteri. Kini mungkin langkah yang sama harus diambil Jokowi. Jikalau ada menteri yang sibuk dengan persiapan 2024, sebaiknya diganti saja dengan mereka yang bisa lebih fokus. Perlu ada evaluasi mendalam dan substansi terhadap kinerja menteri-menteri Jokowi Ma'ruf. Evaluasi itu harus dilakukan pemerintahan Jokowi Ma'ruf sendiri. Jikalau ada masyarakat dan mahasiswa yang melakukan evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf, itu karena mereka melihat kinerja secara keseluruhan. Sebagai upaya mempersempit celah terhadap kritik liar, evaluasi terhadap menteri-menteri perlu dilakukan. Tidak etis rasanya jika nama-nama dari menteri itu disebutkan. Namun dari fakta-fakta yang dinarasikan, kita pasti tahu siapa menteri yang harus dievaluasi. Perlu ada evaluasi mendalam. Kita semua yakin bahwa Jokowi Ma'ruf punya tim dan relawan yang siap membantu dalam melakukan evaluasi terhadap menteri-menterinya. Dari hasil evaluasi itu, Jokowi tentu akan mendapatkan pertimbangan siapa menteri yang harus dicopot. Kembali lagi harus ditekankan bahwa pencopotan menteri tersebut bukanlah upaya untuk mematukan langkah para menteri yang hendak maju pada 2024 nanti, melainkan memberikan kesempatan agar menteri yang bersangkutan bisa fokus untuk mempersiapkan diri jelang 2024 yang masih 3 tahun lagi.
Di lain sisi, pemerintahan Jokowi Ma'ruf bisa dibantu oleh menteri-menteri yang fokus bekerja membenahi krisis kesehatan dan ancaman krisis ekonomi setelah pandemi COVID-19 usai. Semoga saran ini bisa didengar Jokowi dan tim untuk hasil kinerja yang paripurna tanpa celah. Bagaimana menurut Anda? Mardani, PKS bukan pemburu kekuasaan. Masa sih? Ditulis oleh Jo Putra di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Salah satu partai yang mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, yakni Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, berhasil membawa mereka sebagai pemimpin Jakarta. Bersama Gerindra, pasangan tersebut juga didukung oleh PAN, Perindo, dan Partai Idaman. Sudah menjadi rahasia umum bahwa PKS merupakan mesin partai yang militan untuk memenangkan pasangan Anies Sandi. Tak usah menjadi terkejut, Pilkada tahun itu merupakan terburuk sepanjang Indonesia memasuki masa reformasi lantaran politik identitas sangat bau menyengat dimainkan. Hal ini karena banyak pendukung dari PKS yang menaikkan isu sentimen agama untuk menjatuhkan pasangan Ahok Jarot, sehingga praktik pergumulan politik identitas saat itu sangat jelas kentara. Dengan propaganda memainkan politik ayat dan mayat, akhirnya pasangan Anies Sandi unggul dengan meraup suara 57,92% dan pasangan Ahok Jarot hanya mentok di 42,08%. Walaupun PKS dinilai berperan penting dalam membawa Anies menjabat sebagai gubernur DKI, namun Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengaku partainya tak mau jumawa. Ia menjelaskan pengorbanan PKS merupakan satu hal yang biasa. Mardani menyebut bahwa PKS bukanlah partai pemburu kekuasaan. Jadi kalau pada titik tertentu berkorban biasa, dulu Pilkada DKI juga begitu. Yang jelas PKS bukan jenis pemburu kekuasaan, dia pemburu manfaat buat rakyat, kata Mardani kepada CNN Indonesia. Pret, ngomong sama ember, siapa bilang PKS tidak memburu kekuasaan? Dasar partai munafik. Kita tentunya masih ingat ketika posisi Wagub DKI kosong sekian lama setelah Sandiaga mencalonkan diri sebagai wapres mendampingi Prabowo. Yang mana ketika itu PKS meminta posisi Wagub DKI bisa diisi oleh kadernya untuk mendampingi Anies Baswedan. PKS ketika itu mengancam akan mematikan mesin partai di ibu kota apabila posisi wakil gubernur DKI Jakarta tidak diberikan kepada partainya. Lebih lanjut, PKS saat itu mengaku bahwa kader di tingkat ranting sudah banyak yang kecewa dan merasakan emosi yang sudah tidak dapat ditahan karena Gerindra sudah mengingkari janjinya. Kemungkinan kekecewaan PKS berimbas hingga kini untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Mardani Alisera telah menegaskan bahwa PKS telah menyatakan tak memiliki rencana untuk mendukung Anies sebagai capres 2024 mendatang. Ia menjelaskan bahwa partainya tidak akan mencari momentum untuk Pilpres usai Anies Baswedan lengser dari jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2022 nanti. Mardani memiliki alasan tak mendukung karena Anies adalah sosok spesial yang mampu memiliki momentum sendiri, sehingga PKS yakin Anies memiliki kapasitas untuk mendapatkan dukungan lain. Ya elah, Om Mardani masih ngambek ya, kadernya tidak duduk sebagai Wagub DKI mendampingi Anies. Kalau ditawarkan kardus yang isinya lumayan, pasti mau dong ya mendukung Mas Anies sebagai capres. Tunis kode dari Om Mardani, yang gak mau dukung harus gercep ditindaklanjuti. Siapkan saja kardus supaya mesin partai berjalan dengan semestinya. Mardani mengatakan partainya lebih fokus menyiapkan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri untuk pencalonan di Pilpres 2024. Ini merupakan langkah dan keputusan Dewan Syuro agar Salim bisa bertarung di bursa capres mendatang. Mengenai PKS akan mengusung sendiri kadernya, bagi saya merupakan mimpi yang tak akan terwujud. Pasalnya, Anies sendiri saja yang memiliki elektabilitas lumayan akan susah maju di Pilpres mendatang lantaran tidak adanya kendaraan politik. Sementara PKS yang kadernya tidak masuk radar survei berani memajukan sendiri kadernya akan sulit mendapat suara elektoral dari publik tanah air. Karena menurut saya, PKS yang merupakan partai oposisi sejati akan sulit berkoalisi dengan partai lain selain dengan Partai Demokrat. Hal yang mendasar PKS tidak mendukung Anies di Pilpres karena dirinya tidak bisa membantu banyak dalam menentukan kursi kosong agar diisi oleh PKS, yang artinya kader-kader PKS hanya dijadikan bemper dan mesin partai namun tidak mendapatkan jabatan setelah Sandiaga Uno tidak mengisi lagi kursi Wagub DKI. Bagi saya, kembali lagi dengan sikap politik PKS yang tidak memberikan pernyataan adalah kebalikannya. Boleh saja Mardani memberikan arahan bahwa partainya tidak akan mendukung Anies hari ini, tetapi fakta berkata lain bahwa ternyata PKS memang mendukung.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa politik tetaplah politik yang tidak mengenal musuh ataupun kawan abadi. Politik memakai cara yang baik ataupun busuk tergantung dari tujuannya dan niatnya. Bisa saja di Pilpres 2024 nanti, PKS malah menjadi mesin partai yang berpengaruh untuk tetap memainkan agenda politiknya seperti Pilkada 2017 lalu, yakni memainkan sentimen SARA. Ocehan Mardani bahwa PKS akan menghentikan dukungan untuk Anies adalah sinyal kuat bagi Bohir yang harus berani memberikan kardus lebih banyak agar mesin partai berjalan dengan maksimal. Karena itulah jika Anies mau maju dengan mulus di Pilpres 2024 nanti, ia harus siap-siap mengeluarkan dana kardus yang bisa membuat PKS terpikat untuk tetap meminang dirinya. Jika tidak siap, maka PKS akan mencari tuan lain yang bisa menguntungkan partainya. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?